Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Umi Nandiro, dosen akuntansi FEB Unisma. Baik, semoga teman-teman dalam kondisi sehat semua ya. Hari ini akan kita mulai pembelajaran untuk materi pertama tentang pembukuan dan pencatatan. Oke. Akan saya mulai dengan definisi pembukuan dulu. Karena kalau membahas tentang akuntansi pajak, berarti kan kita membahas dua hal gitu ya, akuntansi dan perpajakan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi definisi pembukuan saya ambil dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1. Karena memang kalau berbicara pajak, pasti kita harus merujuk ke peraturan perpajakan gitu ya. Makanya kenapa di sini sebagai materi awal kita membahas terkait dengan pembukuan dan pencatatan. Padahal kalau di akuntansi ya pencatatan itu ya pembukuan itu mulai dari jurnal dan seterusnya. Tapi kalau di pajak harus didefinisikan dulu pembukuan itu apa dan pencatatan itu apa. Karena nanti akan berpengaruh pada proses kegiatannya dan berpengaruh pada bagaimana menghitung pajak terutangnya. Nah, ini pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan keuangan ya, kegiatan keuangan suatu entitas yang meliputi aset, jadi keluar masuknya aset, kemudian terkait dengan kewajiban, utang, kemudian terkait dengan modal, ada penambahan modal atau gimana, kemudian juga terkait dengan penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Jadi secara singkat, pembukuan itu adalah suatu proses pencatatan yang lengkap terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan yang diakhiri dengan penerbitan laporan keuangan. Nah, itu pembukuan. Kalau pencatatan, ya, masih dengan KUP nomor 16 di pasal 28, kalau pencatatan dimaksudkan sebagai kegiatan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto, atau penghasilan, atau penjualan gitu ya, sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak final. Nah, kalau pencatatan dia lebih sederhana, jadi hanya membukukan pengeluaran dan pemasukan, terutama pemasukan ya. Karena itu nanti akan digunakan untuk dasar perhitungan pajak. Jadi kalau pencatatan itu, finalnya, goalnya itu tidak perlu menerbitkan laporan keuangan. Ya, beda dengan pembukuan. Kalau pembukuan harus menerbitkan laporan keuangan. Nah ini, di dalam KUP juga diatur tentang kewajiban pembukuan. Artinya siapa WP yang harus melakukan pembukuan. Yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah ini, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Ya, jadi orang pribadi yang membuka usaha atau berwirausaha. Nah, itu wajib melakukan pembukuan. Atau yang melakukan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu kayak gimana? Konsultan, akuntan, pengacara. Nah, itu contoh pekerjaan bebas. Jadi orang-orang itu wajib melakukan pembukuan. Sama WP Badan. Kalau WP Badan pasti ya. Jadi dia harus melakukan pembukuan, harus menerbitkan laporan keuangan. Nah ini, di KUP juga diatur
syarat-syarat menyelenggarakan pembukuan. Ya. Jadi penyelenggaraan pembukuan itu juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Perusahaan boleh melakukan pembukuan dengan sistemnya masing-masing, dengan cara dan sistem yang dirasa cocok di perusahaan tersebut, tapi tetap harus memenuhi syarat pembukuan yang sudah ditetapkan oleh ketentuan undang-undang. Yang pertama adalah pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi nggak boleh ada manipulasi data. Yang kedua, pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Atau boleh menggunakan bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan yang MNC gitu ya, multinational company, yang dia punya cabang atau induk di luar negeri, nah itu boleh juga menggunakan bahasa asing. Cuman biasanya kalau perusahaan itu hidup di dua tempat ya, maksudnya hidup di dua negara, di Indonesia dan di luar negeri, itu biasanya menerbitkan laporan keuangannya dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris biasanya, bahasa dunia. Karena memang kepentingannya juga untuk masuk ke pasar modal. Syarat yang ketiga adalah pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas atau konsistensi. Jadi harus milih, kan di dalam akuntansi itu banyak metode ya, banyak metode pencatatan, kayak misalnya metode pencatatan persediaan, ada sistem perpetual periodik, dan seterusnya, metode penyusutan aset, ada garis lurus, dan seterusnya. Nah itu maka di dalam melaksanakan pembukuan itu harus konsisten. Kalau misalnya pakai perpetual, ya pakai perpetual terus gitu, nggak tiba-tiba ganti gitu ya. Supaya laporan keuangan itu ini bisa digunakan, maksudnya memenuhi standar kualitas laporan keuangan. Syarat berikutnya adalah perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau memang perusahaan itu harus melakukan perubahan terhadap metode pembukuan atau harus melakukan penyesuaian terhadap tahun buku, maka harus dapat persetujuan dari DJP. Kemudian syarat berikutnya adalah pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Nah ini tadi, kan pembukuan itu finalnya ya, goalnya itu kan harus menerbitkan laporan keuangan. Nah laporan keuangan yang diterbitkan itu minimal adalah neraca. Neraca kan isinya ini ya, aset, kewajiban modal, kemudian laporan laba rugi yang isinya penjualan dan pengeluaran dan pemasukan. Sehingga data dari laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Karena kalau pembukuan menghitung pajak terutangnya itu dasarnya atau PHKP-nya, penghasilan kena pajaknya, dilihat dari laba. Ya, makanya pembukuan itu harus bisa mencerminkan laba ruginya berapa. Nah, kemudian ada catatan tambahan bahwa buku, catatan, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar pembukuan, ya bisa bukti transaksi, bisa invoice, bisa surat pesanan barang dan lain-lain, pokoknya ada dokumen catatan sebagai dasar pembukuan. Ini wajib disimpan oleh WP selama 10 tahun di tempat kegiatan WP tersebut atau di perusahaan tersebut. Nah, ini kaitannya dengan nanti kalau ada pemeriksaan. Karena memang sistem perpajakan di Indonesia itu kan pakainya ini ya, self assessment, di mana WP itu bisa ngitung sendiri berapa besaran pajaknya.
Nah, untuk itu cara ngeceknya, ngitungnya udah bener apa belum, itu biasanya dilakukan pemeriksaan. Nah, batas dilakukannya pemeriksaan itu biasanya 5-10 tahun. Maka WP itu wajib menyimpan dokumennya sampai 10 tahun. Kalau sudah lebih dari 10 tahun itu biasanya sudah dikatakan apa? Daluarsa gitu ya. Sudah nggak bisa diungkit-ungkit lagi, artinya nggak bisa diperiksa lagi. Nah, ini terkait dengan kewajiban pencatatan. Aturannya ada di PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 197 tahun 2007. Siapa yang wajib melakukan pencatatan? Yaitu WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilannya dengan menggunakan NPPN atau norma penghitungan penghasilan itu. Jadi ada beberapa usaha yang sama undang-undang itu boleh diperbolehkan menggunakan NPPN. Jadi mereka nggak perlu menyelenggarakan pembukuan. Misalnya apa? Kayak petani, kemudian usaha perkebunan ya yang dikelola pribadi. Nah, itu boleh menggunakan pencatatan. Jadi dia nggak harus melakukan pembukuan, boleh milih pencatatan. Nah, ini syarat menyelenggarakan pencatatan. Jadi menyelenggarakan pencatatan pun diatur juga syaratnya oleh ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya ya. Jadi sama kayak tadi, nggak boleh ada manipulasi data. Kemudian menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah. Kemudian pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis, jadi urut waktu gitu ya. Nggak boleh loncat-loncat. Jadi pencatatannya itu harus urut transaksinya sesuai dengan tanggal kejadiannya. Kemudian wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau punya cabang gitu ya, punya banyak cabang, maka pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan. Jadi kalau punya lebih dari satu cabang atau lebih dari satu jenis usaha, misalnya usahanya produksi sepatu, juga menjahit pakaian misalnya. Nah, itu maka pencatatannya harus satu-satu sesuai dengan jenis usahanya. Sesuai dengan cabangnya juga. Jadi kalau misalnya punya toko lebih dari satu atau lebih dari 3 gitu ya, maka pencatatannya juga harus per toko. Harus mencerminkan kegiatan dari setiap toko yang ada. Nah, penggunaan norma penghitungan penghasilan. Jadi norma penghitungan penghasilan ini digunakan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto. Dan pedoman tersebut dilakukan dalam hal yang pertama jika tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap. Atau pembukuan atau catatan peredaran bruto WP ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Ya, jadi beda dengan ketika WP melakukan pembukuan. Kalau WP melakukan pembukuan kan jelas ya, sesuai dengan kaidah atau prinsip akuntansi, mulai dari jurnal dan seterusnya sampai menghasilkan laporan keuangan. Sehingga data di laporan keuangan itu layak dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Nah, itu kalau pembukuan. Kalau WP menggunakan pencatatan, nah itu kan dia hanya mencatat peredaran bruto yang kadang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi. Maka WP atau DJP itu bisa menetapkan PPh terutang berdasarkan norma penghitungan penghasilan NPPN. Nah, itu pakai prosentase penghasilan. Itu ada peraturannya di PMK yang tahun 2007 tadi. Jadi kalau usaha ini pakai prosentasenya berapa, nah itu sudah diatur di PMK tersebut.
Oke, sanksi dari kewajiban pembukuan. Jadi di KUP itu pasal 39 sudah ditetapkan sanksi-sanksi jika WP tidak melakukan pembukuan atau melakukan pembukuan yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang-undang. Nah, sanksi ini diberikan jika setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Jadi ada manipulasi data gitu ya, ada manipulasi dokumen, membuat dokumen palsu. Kemudian kondisi yang kedua adalah jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lainnya pada saat ada pemeriksaan pajak. Nah, ini juga akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Bisa berupa pidana bagi WP yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Sanksi tersebut berupa pidana penjara, paling sedikit 6 bulan, paling lama 6 tahun. Dan bisa juga dikenakan denda, paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar, dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang yang kurang bayar. Ya, jadi penting banget menyimpan dokumen atau catatan dari dokumen sumber yang digunakan untuk melakukan pembukuan. Karena kalau pas diperiksa ternyata kita nggak bisa menunjukkan, nah ini langsung dikenakan sanksi pidana ataupun denda. Nah ini, hubungan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Jadi perlu kita pahami di awal, apa sih kaitannya akuntansi komersial dengan akuntansi pajak? Kalau tujuan akuntansi komersial itu maksudnya akuntansi ini ya, umum, yang menggunakan prinsip akuntansi yang selama ini sudah kita pelajari. Nah, itu istilahnya adalah akuntansi komersial. Kalau akuntansi pajak berarti sudah berdasarkan pada undang-undang perpajakan. Kalau tujuan akuntansi komersial adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, ya, neraca, laba rugi, arus kas, dan seterusnya 5 jenis laporan keuangan itu, yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Jadi kalau tujuan akuntansi komersial itu lebih ditujukan pada misalnya kayak manajemen mau mengambil keputusan investasi atau keputusan diversifikasi produk dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dasarnya adalah dari laporan akuntansi komersial. Sedangkan untuk akuntansi fiskal atau tujuan utama pelaporan keuangan fiskal, akuntansi pajak adalah menyajikan informasi yang digunakan sebagai bahan menghitung pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang sudah disusun oleh perusahaan. Nah, jadi kalau akuntansi pajak atau laporan keuangan komersial itu tujuannya lebih spesifik pada menentukan dasar perhitungan pajak terutang. Nah, ini prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku secara umum yang dipakai di banyak institusi ya, banyak perusahaan. Setiap perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan selalu berkiblat pada prinsip dasar akuntansi. Apa saja prinsipnya? Nah, ini saya yakin sudah teman-teman pelajari di materi pengantar dasar akuntansi ya, PA 1, 2, akuntansi keuangan juga mempelajari ini. Ada prinsip biaya, pendapatan, dan seterusnya. Ini prinsip umum yang digunakan dalam akuntansi. Nah, kalau prinsip dasar akuntansi pajak, apa saja? Tentunya adalah yang paling utama, yaitu Undang-Undang Perpajakan. Jadi kalau prinsip dasar akuntansi pajak adalah apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan.
Baik, itu dulu materi awal ya, materi pertama dalam mata kuliah akuntansi perpajakan terkait dengan pembukuan dan pencatatan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar untuk teman-teman. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas. Baik, saya Umi Nandiro, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.